Saudara yang terhormat, memasuki pekarangan ataupun rumah orang lain merupakan tindakan yang tidak sopan dan dapat menyebabkan pemilik tidak nyaman. Selain itu, memasuki rumah orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP. Maka, orang tersebut dapat dijerat dengan pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang DC Aku Laku yang berkunjung ke rumah nasabah dan nggak mau pulang, gitu ya, seperti betah di rumah nasabah tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Bagaimana agar dia itu tidak perlu menunggu di rumah kita? Nah, simak video ini sampai akhir ya. Nah, konten ini saya buat berdasarkan postingan dari grup Facebook Raja Galbay, gitu ya. Jadi ada anggota grup Raja Galbay yang memposting DC lapangan Aku Laku nggak mau pulang. Nah, kita langsung baca saja postingannya. Daerah Jawa Tengah DC Aku Laku dateng nggak mau pulang. Ini tagihan kakak ipar saya yang ngadepin saya. Saya aja sendiri masih Galbay di Aku Laku, gitu ya. Jadi Galbay, kakak iparnya Galbay, ininya juga Galbay. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan ya, sudah kelihatan dan lucu. Kenapa DC ini nggak mau pulang? Karena dibukakan ini snacknya ini. Waduh, bisa rugi nih ya kalau kita bukakan makanan ini ya, yang enak-enak ini untuk DC ini ya. DC itu belum tentu bisa sarapan ya. Dari kantornya itu belum tentu bisa ngopi, belum tentu bisa makan. Jangan dibukain. Ya seperti ini ya. Haram hukumnya untuk membuka makanan-makanan cemilan-cemilan untuk para DC-DC ini ya. Kenapa? Ya karena nantinya betah. Wah, enak nih di rumahnya Mbak ini, di rumahnya Mas ini ada kuehnya, ada snacknya ya. Mungkin ini boleh ngerokok di dalam ya, ini ada koreknya gitu ya. Lalu dikasih teh lagi gitu kan. Waduh, nikmat ya. Di warung saya keluar 10.000, 20.000 ya. Masih mending ke Mbak ini ya kan. Nggak apa-apa, nggak bayar juga. Nah, maka dari itu sebenarnya yang bikin betah itu dari konsumennya sendiri, ya. Nah, untuk kedepannya jangan pernah menyuguhi hal-hal yang enak-enak seperti ini, ya. Ini nih karena DC akan datang lagi kepada Anda, gitu. Oke? Udah sama DC-nya berdua gitu ya. Ini dua ya DC-nya ya gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat peraturan OJK tentang penagihan dari DC tersebut. Ya, sudah saya siapkan artikelnya di sini. Nah, di sini ya. Di sini di nomor 21, saya dihubungi oleh debt collector. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini berdasarkan OJK-nya ya. Kita baca. Apabila debt collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindakan kekerasan lainnya, maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia. Gitu ya. Di samping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150 505 bebas pulsa atau ke OJK melalui kontak OJK 157 apabila penyelenggara fintech lending telah terdaftar atau berizin di OJK. Gitu ya. Nah, jadi ketika ada kolektor yang datang dan membuat Anda terganggu, tidak enak, walaupun dia itu nggak kasar ngomongnya. Tapi tipe-tipenya seperti ini gitu ya, diem di sini, ngabisin kue gitu ya, ngerokok gitu kan, santai-santai di situ, itu mengganggu Anda. Anda langsung di rumah Anda itu, Anda telepon dan loudspeaker, ya, loudspeaker telepon Anda ke OJK. Oke, atau yang kebebas pulsa saja ini ke AFPI 150 505 gitu ya. Telepon customer service-nya. Gitu ya. Bilangnya gimana? Bilangnya minta dipandu apa yang harus dilakukan jika ada debt collector yang datang dan nah Anda boleh tuh menyebutkan misalkan nggak mau pulang atau memaksa masuk. Anda langsung sebutkan aplikasinya atau sebutkan pinjolnya. Di sini pinjolnya Aku Laku gitu ya. Misalkan Mbak, Mas dari OJK ini saya kedatangan debt collector Aku Laku gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti OJK-nya paling yang pertama minta dikeluarkan KTP debt collector-nya, lalu surat SPPI-nya, lalu surat penagihannya yang asli dan lain-lain. Nah, itu kalau debt collector ini nggak punya ya, nanti ini disuruh pulang oleh OJK-nya ya. Mas nggak boleh di situ ya. Dilengkapi dulu silakan sana, lalu kembali lagi kalau lengkap. Gitu ya. Nah, telepon ke OJK itu juga memberikan shock terapi kepada DC-DC ini. Karena dia akan selamanya mengingat ketika dia menagih ke rumah Anda itu telepon ke OJK. Ya, berani telepon ke OJK.
para DC-DC ini tidak akan bisa berkutik. Dan DC-DC ini pun malas menagih Anda lagi, ya, karena dia tahu Anda pasti akan menelpon OJK lagi atau AFPI lagi. Ya, itu membuat tidak nyaman. Sedangkan para DC-DC ini, ya, kebanyakan tidak memiliki sertifikat penagihan atau SPPI tersebut. Ya, banyak sekali debt collector seperti ini itu tidak memiliki sertifikat penagih karena mereka ini hanya orang biasa yang lagi cari kerja saja, gitu ya. Bukan debt collector dari bank yang di training ini, bukan. Kalau mereka seperti ini itu tidak ada, gitu ya. Jadi males nanti ke rumah Anda. Oke, seperti itu ya. Nah, jika minggu depannya masih datang lagi, jangan pernah dikasih masuk. Ya, saya tahu di sini Mbak ini dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah itu adabnya kental, gitu ya, ngormati yang lebih tua atau ngormati tamu, gitu kan. Saya punya teman orang Jawa Tengah itu sangat sopan sekali, gitu ya. Tapi ya, ini beda hal. Ini urusan pinjol, ini urusan pinjaman online dan DC pinjol pun bukan tamu Anda. Ya, Anda tidak mengharapkan mereka datang ke rumah Anda. Jika Anda mengklaim bahwa DC-DC ini bukanlah tamu atau DC-DC ini bukanlah orang yang Anda harapkan datang ke rumah Anda, maka tidak menyambut mereka itu pun tidak apa-apa. Ya, wah Bang, apa iya Bang? Saya kan bermasalah nih dengan pinjol, aku laku gitu kan, belum bisa bayar gitu. Nggak menyambut mereka gitu kan, saya merasa bersalah nih. Nah, disitulah kebanyakan para nasabah pinjol itu sebenarnya hancurnya tuh di situ ya, merasa nggak enakan karena dia gagal bayar di salah satu pinjol OJK ya. Mulai dari sekarang hilangkan rasa nggak enakan Anda itu. Kenapa? Karena Anda sudah galbay. Kalau Anda sudah galbay, itu jangan lagi ada yang namanya nggak enakan karena Anda sudah galbay. Kecuali Andanya mati-matian pinjem ke tetangga, ke teman Anda di Facebook yang nggak pernah ketemu itu, ya pinjem ke sana sini, masih ngerawat gitu kan, masih mau bayar gitu. Tapi kalau Anda sudah galbay, Anda tidak perlu merasa tidak enakan. Bahasa Jawane ku wis nyemplung, ya. Gimana kalau bahasa Jatengnya gitu ya. Pokoknya sudah nyemplung gitu. Harus galbay total. Ya. Jangan nggak enakan lagi. Bilang saja ke DC-DC ini di depan pagar itu, Mas, ngapunten gitu ya bahasanya. Punten, ini saya lagi nggak ada uang. Punten, saya nggak ada uang gitu. Nanti aja gitu. Nagih yang lain aja gitu. Percuma kesini juga. Gitu kan. Kalau dia bilang nggak bisa Bu, nggak bisa Mas, nggak bisa ini, sudah tutup saja pintunya. Ya, Anda masuk tutup saja pintunya. Gitu ya, jangan dibukakan pagarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita boleh tidak menyambut para DC-DC tersebut? Nah, ada di sini ya. Jawabannya di sini dari Universitas Hasanuddin. Di sini ada yang menanyakan seperti itu juga ya, bagaimana hukum orang yang masuk pekarangan rumah tanpa izin? Gitu ya. Nah, langsung saja kita baca di sini penjelasannya. Saudara yang terhormat, memasuki pekarangan ataupun rumah orang lain merupakan tindakan yang tidak sopan dan dapat menyebabkan pemilik tidak nyaman. Selain itu, memasuki rumah orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP. Maka, orang tersebut dapat dijerat dengan pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP, menurut KUH pidana jika tetap memasuki pekarangan tersebut sementara telah ditegur untuk tidak memasuki pekarangan sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat 1 KUH pidana. Nah, di sini juga ada sarannya. 1. Saudara bisa menegur pelaku agar tidak memasuki pekarangan rumah Anda tanpa seizin saudara. Nomor 2, apabila telah melakukan teguran dan teguran tersebut tidak dihiraukan oleh DC tersebut, maka saudara dapat melaporkan kepada RT RW setempat agar masalah dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Yang ketiga, namun apabila belum dihiraukan, maka saudara dapat menuntut pelaku berdasarkan penjelasan di atas. Gitu ya. Jadi membiarkan DC di depan pagar tidak boleh masuk itu boleh ya, karena Anda tidak menghendaki DC itu masuk ke rumah Anda. Ya, oke, saya kira jelas ya. Jadi tentang DC yang nggak mau pulang ini ya, ini sebenarnya dikarenakan disuguhin yang enak-enak
gitu ya makanannya gitu kan, daripada beli di warung habis 10.000 ya, masih mending ke nasabah ini ada kuehnya, ada tehnya, bisa juga dikasih rokok ya, hemat budget menurut DC-nya gitu ya. Jangan lagi-lagi ya. Ini Mbak Kavilia, Mbak ya kayaknya ya. Mbak Kavilia semoga berkenan dengan masukan saya gitu ya. Ataupun bisa dimodifikasi, bisa ditambahkan lainnya gitu. Oke, nah di sini sudah banyak sekali komenan-komenannya gitu ya. Ada yang bilang jangan kasih kopi ya. Lah dikasih minum sama cemilan dia bakal datang nagih lagi gitu kan. Ojo disogati malah tuman orang muleh-muleh. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.